Halo teman-teman, selamat datang di Pamong Channel. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam hal-hal yang setiap teman-teman lakukan ya. Oke, oke teman-teman, sebelum videonya dimulai, kami mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video-video yang ada di Pamong Channel ini sehingga nanti supaya Pamong Channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman. Oke. Oke, pada video kali ini kita tetap akan membahas tentang seputar P3K pengumuman P3K tahap 2, P3K tahun angkatan 2000 tahun anggaran 2024 ya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan di grup sharing. Mohon maaf teman-teman jika kami dari tim Pamong belum bisa merespon karena memang ada beberapa kesibukan tersendiri ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman nanti di dalam grup itu bisa saling sharing ya. Tidak perlu menunggu dari kami dulu untuk sharing. Karena mungkin nanti ada beberapa yang teman-teman yang sudah berpengalaman itu bisa sharing bagaimana teman-teman yang lain ketika ada kendala. Oke, oke teman-teman. Nah, eh, kita coba akan membahas tentang ini ya terkait pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman kalau nanti terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa di ini bagian menu fact ini ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada P3K Guru. Nah, coba kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Apa kriteria pelamar P3K Guru ya? Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung ini terkait P3K Guru gitu ya. Jadi pelamar prioritas ya ex-THK2 dan non ASN ya. Jadi kalau P3K Guru yang terdaftar di database non ASN PKN dan aktif mengajar guru non ASN di sekolah negeri yang terdapat di Dapodik dan aktif mengajar lulusan PPG ya. Oke. Nah, itu yang menjadi kriteria pelamar P3K guru. Nah, selain itu berarti bukan ya. Oke. Siapa yang menjadi pelamar prioritas? Jadi banyak sebenarnya banyak teman-teman yang menanyakan prioritas itu yang mana ya. Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 ya teman-teman ya, dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode yang sebelumnya atau D4 bidang bidang pendidik tahun 2023 ya. Jadi yang sudah pernah ikut dulu tapi belum dinyatakan lulus, nah itu menjadi prioritas ya. Oke, siapa yang disebut sebagai XTHK2, yaitu peserta yang terdapat dalam pangkalan database XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nanti teman-teman bisa cek juga gitu ya. Apakah pelamar sudah memiliki akun SSCISN pada tahun 2023 perlu membuat akun kembali? Nah, ternyata perlu membuat akun kembali ya teman-teman, dan teman-teman sudah membuat dan tinggal pengumumannya. Oke. Nah, itu kalau untuk guru. Nah, kalau untuk teknis, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Apakah SSCSN? Nah, ini sudah ada apa kriteria pelamar seleksi P3K teknis. Oke. XTHK2 juga termasuk boleh untuk P3K teknis. Non ASN yang terdaftar tapi non ASN itu yang terdaftar di database non ASN BKN. Tenaga non ASN yang kita bekerja di instansi pemerintahan ya. Itu termasuk dalam kriteria pelamar seleksi P3K teknis ya. Nah, siapa yang disebut sebagai THK2 yang dalam PTKK teknis itu peserta terdapat pada pangkalan database X THK2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Apakah pelamar yang sudah ini memiliki ini juga juga membuat juga kalau teknis ya akun SSCISN-nya. Kemudian ini seputar teknis-teknis saja. Nah ini eh masa sanggah ini. Ini apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Jadi nanti ada beberapa mungkin ya.
Saya belum tahu kalau di dalam tahap 2 apa P3K tahap 2 ini adakah masa sanggah. Nanti kita tunggu dulu. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, administrasi, dan seleksi kompetensi teknis ya, dan waktu tanggap sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan keputusan sanggah ya. Jadi nanti dicek dulu ketika nanti sudah tanggal 16 ya teman-teman ya. Oke. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi dengan login ke halaman SSCASN di alamat berikut ya teman-teman. Lalu mengisi sanggahan dengan menjabarkan kronologisnya ya. Jadi kalau ada beberapa apa namanya pertanyaan teman-teman yang banyak gitu di grup, kita tunggu dulu aja teman-teman ya. Tunggu dulu di 16 Juni ya. Nanti ketika memang ada kendala, nah teman-teman bisa menggunakan fitur masa sanggah ini ya. Apa namanya? Pengumuman seleksi gitu ya. Oke. Oke. Ya, jadi masa sanggah itu bisa digunakan untuk hasil administrasi yang kemarin itu dan hasil seleksi kompetensi teknis ya, kompetensi teknis ya. Oke. Nah, kalau untuk P3K kesehatan, ya ini ya, apa saja kriterianya. Jadi nanti kriteria ini sangatlah penting ya teman-teman nanti untuk penempatan. Banyak teman-teman yang masih bingung. Ini sudah dia ada yang menyatakan bahwa dirinya sudah termasuk dalam database PKN, kemudian dia lulus, tetapi di tahap 1 sudah ada yang mengisi, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti keputusan itu bisa nanti ditunggu di tanggal 16 ya, teman-teman. Jadi saat ini masih berproses, jadi teman-teman harus sabar dulu, oke? Nah, jadi yang kesehatan ini juga sama. Jadi dia D4 bidang bidang pendidik, bidan pendidik, XTHK2 non ASN yang terdapat di database non ASN BKN, kemudian tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan. Oke. Yang sama juga. Oke. Oke teman-teman, intinya jadi teman-teman harus menunggu dulu di tanggal 16 dan selalu cek akunnya teman-teman ya. Akunnya teman-teman di SSCASN apakah sudah ada pengumuman apa belum? Karena di besok tanggal 1 kemungkinan 1 Juni itu adalah hari terakhir untuk teknis lainnya ya, uji teknis lainnya beberapa instansi yang masih melaksanakan. Kemudian nanti diproses baru di apa namanya kumulatifkan ya antara beberapa tes yang sudah teman-teman lakukan dan nanti akan diumumkan di tanggal 16 Juni 2025. Oke teman-teman, itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.